Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dan diskusi kita terkait obligasi. Dan spesial banget khusus video kali ini kita akan kupas tuntas yang namanya obligasi pemerintah. Seperti biasa kita langsung panggilkan narasumbernya. Langsung saja kita panggilkan Yeti Kurniasari dari tim Fixed Income Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Yeti. Halo Malia. Jadi Yeti, aku penasaran banget sih kenapa sih kamu datang ke BBM hari ini bahkan bikin satu sesi khusus tentang yang namanya obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini merupakan salah satu investasi yang aman karena pembayarannya dijamin oleh undang-undang. Tapi tujuannya dari pemerintah ini mengeluarkan yang namanya obligasi pemerintah atau surat utang pemerintah ini tuh untuk apa sih? Nah, pemerintah menerbitkan obligasi untuk melakukan pendanaan APBN, misalnya pembangunan infrastruktur. Jadi, dengan membeli obligasi, kita juga turut serta membantu dalam pembangunan negara. Oke, jadi ternyata uang yang kita investasikan melalui surat obligasi pemerintah ini untuk membangun negara kita sendiri ya? Betul, Malia. Buat sahabat Mirai Aset yang ingin berinvestasi, jadi penasaran kan ada berapa jenis sih obligasi pemerintah kita? Nah, obligasi pemerintah ini dibagi menjadi dua. Satu, surat utang negara atau SUN, dan yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Oke, kita bedah satu-satu nih ya, Yeti ya, dari yang namanya surat utang negara. Ini apa nih si SUN ini? Nah, surat utang negara ini merupakan surat berharga, yaitu pengakuan utang oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin pembayaran pokok dan juga kuponnya. Berbeda dengan SBSN tadi, ini apa bedanya? Nah, untuk SBSN sebenarnya sama juga dengan SUN, yaitu surat berharga dari pemerintah Indonesia. Berbeda dengan SUN, SBSN ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Oke, jadi cocok ya untuk sahabat Mirai Aset yang memang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Betul, Mbak. By the way nih Yeti, aku dengar-dengar ternyata obligasi pemerintah kita ini juga ada ya yang dalam bentuk dolar nih ya. Iya, betul Mbak. Jadi, obligasi pemerintah juga dibedakan berdasarkan denominasinya, yaitu obligasi dengan denominasi rupiah dan obligasi dengan denominasi valuta asing. Salah satunya dengan obligasi US dollar atau disebut dengan Indon. Yang namanya produk investasi, tentu sahabat Mirai Aset ingin mengerti dong yang namanya risk dan reward. Mungkin kita kasih share dulu nih, seperti apa sih benefit dengan memiliki investasi obligasi pemerintah? Obligasi pemerintah ini memiliki berbagai manfaat bagi sahabat Mirai Aset. Salah satunya dengan investasi obligasi pemerintah juga dapat menurunkan resiko dari tingkat investasi, yaitu melalui diversifikasi portofolio. Salah satu alasan kenapa obligasi pemerintah ini sifat risikonya itu tergolong rendah adalah karena memberikan imbal hasil yang tetap. Benar bukan? Iya, betul sekali Mbak Alia. Jadi, obligasi pemerintah juga memiliki pembayaran kupon dan juga pokok yang telah ditentukan pada saat penerbitannya. Dan kupon ini akan dibayarkan secara berkala sampai dengan jatuh tempo pembayaran obligasi. FYI nih, sahabat Mirai Aset, sebenarnya obligasi pemerintah ini suka dibilang mirip tapi tetap berbeda dengan deposito. Apa nih yang membedakannya? Untuk obligasi, terdapat pembayaran kupon yang dibayarkan secara berkala. Sedangkan untuk deposito, merupakan pembayaran bunga yang juga dibayarkan secara berkala. Nah, tingkat kupon yang dibayarkan pada obligasi ini biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito pada bank buku 4. Selain juga dengan kuponnya yang lebih tinggi, pajak yang ditetapkan pada bunga obligasi juga lebih rendah, Mbak Alia. Dibandingkan dengan deposito ya? Betul sekali. Kalau deposito itu biasanya dikenakan pajak 20%, kalau obligasi? Kalau di obligasi hanya dikenakan pajak sebesar 10%. Tambahan informasi lagi nih sahabat Mirai Aset, kalau yang namanya obligasi pemerintah ini ternyata juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder seperti layaknya saham, tapi ada juga nih jenis yang tidak bisa diperdagangkan. Nah, kita simak penjelasan dari Yeti. Nah, untuk obligasi ada beberapa seri yang bisa diperdagangkan. Pada obligasi pemerintah, seri seperti fixed rate atau FR, Indon,
Kemudian untuk obligasi retail seperti ORI ataupun sukuk retail. Jadi, jika sahabat Mirai Asset membeli kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, maka sahabat Mirai Asset akan mendapatkan keuntungan atau yang kita kenal dengan capital gain. Yang namanya berinvestasi kadang juga cocok-cocokan nih. Selain cocok dengan risikonya, kita juga harus cocok dengan produknya. Apa benar nih Yeti, kalau ternyata obligasi pemerintah ini katanya super cocok untuk investor pemula? Betul Mbak Alia, karena obligasi ini bisa dilakukan dengan pembelian maupun penjualan dengan minimum 1 juta rupiah per lotnya. Oke, jadi sangat terjangkau. Jadi terjangkau ya, tapi memang secara jumlah pembelian ataupun penjualan ini mulai dari 1 juta dan kelipatannya ya? Betul sekali. Untuk obligasi pemerintah ini dijamin oleh undang-undang, baik untuk pembelian maupun penjualan SUN maupun SBSN. Khususnya sahabat Mirai Asset yang udah menjadi aktif trader, scalper, ataupun investor, ternyata penting banget untuk mendiversifikasi portofolionya dan memiliki obligasi pemerintah. Apa benar begitu ya? Betul sekali Mbak. Jadi obligasi pemerintah ini bisa digunakan sebagai diversifikasi portofolio bagi sahabat Mirai Asset. Karena obligasi ini memberikan pendapatan yang tetap, baik melalui kuponnya maupun nanti setelah jatuh tempo pokoknya akan dibayarkan kembali. Sebagai salah satu investor, pertimbangan membeli produk ini juga adalah terkait masalah periode locknya nih. Kalau deposito kan ada nih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah kalau obligasi ini seperti apa nih periodenya? Untuk obligasi sendiri, periodenya ada yang periode pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk sahabat Mirai Asset yang ingin melakukan pembelian obligasi dalam tenor yang pendek, bisa melakukan pembelian untuk seri ORI maupun SBR. Jadi, seri-seri retail yang memang jatuh tenornya pendek. Tapi Ya. pendek-pendeknya tuh berapa lama sih? Tenor ini bisa dalam jangka waktu 3 tahun, Mbak Lia. Oke, jadi kalau untuk investor yang memiliki horizon investasi medium dan long term, ini obligasi pemerintah apa nih yang cocok? Obligasi untuk medium dan jangka panjang biasanya ada seri fixed rate atau FR, maupun untuk yang SBSN bisa dengan PBS. Oke, nah ini tenornya berapa nih? Tenornya bisa 5-10 tahun dan bahkan bisa lebih dari 10 tahun Mbak Alia. Jadi, investasi ini cocok untuk investasi jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun. Sebagai salah satu expert nih tentang obligasi pemerintah, mungkin bisa di-share ke sahabat Mirai Asset apa aja sih hal-hal yang sebaiknya diperhatikan ketika kita mau berinvestasi obligasi? Untuk investasi obligasi, kita juga ada resiko yang perlu diperhatikan sahabat Mirai Asset, walaupun resiko ini cukup rendah ya dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Seperti pada BBM seri sebelumnya telah dijelaskan resiko ini ada resiko market atau pasar seperti tingkat bunga maupun inflasi, dan juga ada resiko politik yang perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi harga obligasi baik naik maupun turunnya. Untuk sahabat Mirai Asset yang ingin melakukan investasi obligasi juga perlu melihat profil risiko yang dimiliki. Profil risiko terbagi menjadi 3. Ada profil risiko konservatif, di mana risiko ini merupakan risiko yang sangat kecil. Bisa dilakukan dengan investasi obligasi untuk tenor yang lebih pendek, di bawah 5 tahun. Untuk profil risiko kedua, yaitu profil risiko moderat. Untuk profil risiko yang moderat, sahabat Mirai Asset dapat melakukan investasi obligasi dengan jatuh tempo obligasi pada periode 5 sampai dengan 10 tahun. Untuk profil risiko yang terakhir yaitu profil risiko agresif. Untuk profil risiko agresif ini, sahabat Mirai Asset dapat melakukan investasi obligasi pada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih panjang. Misalnya obligasi yang jatuh tempo pada lebih dari 10 tahun. Buat sahabat Mirai Asset yang udah nggak sabar pengen berinvestasi obligasi pemerintah, mungkin kita tanya ke Yeti nih, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mulai investasi obligasi pemerintah? Yang harus diperhatikan dalam investasi obligasi pemerintah adalah tingkat yield atau imbal hasil dari obligasi. Pada saat yield mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan cenderung turun. Dan pada saat itulah, investor bisa membeli harga obligasi dengan harga yang minimum. Bisa diceritakan nih untuk sahabat Mirai Asset, seperti apa sih kondisi yield saat ini di bulan Oktober hingga Q4 2022? Saat ini, yield obligasi berada di sekitar 5%. Yield 5% ini di atas rata-rata bunga deposito Bank Buku 4. Jadi, untuk saat ini cocok bagi sahabat Mirai Asset dalam melakukan investasi obligasi karena yield sedang naik sehingga harga obligasi cenderung mengalami penurunan.
Oke, jadi harga obligasinya turun tapi yieldnya naik. Betul. Oke, jadi kalau yieldnya turun, harga obligasinya naik ya? Betul. Ini korelasi terbalik ya? Iya. Sahabat Mirai Aset ingin segera berinvestasi obligasi? Yuk langsung dicek image berikut ini yang menampilkan bagaimana proses pembelian dan penjualan obligasi di Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Wah, makasih banget nih Yeti atas penjelasan dan informasi terkait obligasi pemerintah yang super lengkap. Sama-sama Mbak Alia. Nantikan untuk BBM selanjutnya kita akan bahas obligasi korporasi. Semoga episode BBM kali ini dapat memberikan ilmu dan insight baru untuk sahabat Mirai Aset agar segera berinvestasi obligasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Karena kamu sahabat Mirai Aset, kita sudah berhasil mencapai 100.000 subscriber. Pastikan untuk selalu menonton BBM episode selanjutnya agar bikin kamu tambah happy dan pastinya happy cuan!